Nah, apa manfaatnya qiyamul lail? Manfaatnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, alaikum biqiyamil laili, hendaknya kalian qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus solihina qablakum, karena qiyamul lail ini kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi Rasul nggak nunjukkan manfaatnya dulu, tapi Rasul ngasih informasi, sholat malam ya itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Di sini ada makna yang dalam, makna yang penting. Apa? Kamu jangan pikir manfaat yang lain. Manfaat nomor satu ya ini dulu. Kalau kamu ikut sholat malam, berarti kamu mirip sama orang soleh. Kamu udah niru orang soleh. Kalau kamu niru orang soleh, maka kamu akan jadi orang soleh. Walaupun belum jadi orang soleh, kamu udah dimasukkan kelompok orang soleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka masuk dalam kelompoknya, masuk dalam golongannya. Nah, kalau kita nggak punya kemiripan kan repot. Kalau kita udah mirip sama orang soleh, udahlah, ini makom yang paling tinggi. Mirip siapa? Orang soleh. Artinya modal mirip bisa masuk surga. Sebab ada yang modal mirip masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Coba jangan nggak percaya, mirip-mirip saja sama orang-orang yang suka mabuk, suka zina, silahkan. Nanti kan sama malaikat di absennya sama. Di absennya sama. Karena memiripkan diri tanda cinta. Memiripkan diri menyerupai itu tanda suka, tanda cinta, tanda kecondongan hati cocok. Bedanya apa? Nggak ikut mabuk gitu aja. Bedanya apa? Nggak ikut zina. Tapi dia tiru, dia serupain. Wah, saya cocok tuh sama model yang begitu. Wah, itu modelnya keren. Padahal modelnya orang-orang yang ahli maksiat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang menyerupai suatu kaum akan dimasukkan dalam kelompoknya. Naudzubillah min dzalik. Jangan mengatakan saya kan cuma menyerupai tapi saya nggak melakukan. Menyerupai itu bagian daripada iklan. Ya, berarti Anda mengiklankan kelompok itu. Anda ikut mempromosikan kelompok tersebut, makanya dimasukkan dalam kelompok itu. Tapi kalau kita menyerupai orang-orang soleh, kita udah ngiklankan orang-orang soleh. Pakai peci, ya kan? Ini ciri khasnya orang-orang yang dipandang soleh, mengiklankan orang-orang soleh. Lah kalau pakai kalung, orang laki pakai kalung besar. Ya, ini ciri-ciri bagaimana? Orang-orang yang belum soleh. Saya nggak ngomong nggak soleh loh ya. Orang-orang yang belum soleh. Lah daripada kita mengiklankan yang belum soleh, lebih baik kita mengiklankan yang soleh. Maka kita akan masuk dalam kelompoknya. Makanya Rasulullah SAW nomor 1 menerangkan, fa innahu da'bus solihina qablakum. Qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kalian pengen masuk dalam kelompok orang soleh, kebiasaannya silahkan ditiru. Ini nomor 1. Kemudian yang nomor 2, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Sesungguhnya salat malam itu merupakan sarana yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, orang yang rajin qiyamul lail, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang karena orang ini malam gak tidur, malam bangun capek-capek hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cepat derajatnya naik. Derajatnya cepat naik. Kemudian Rasul juga melanjutkan sabdanya, wa manhatun 'anil itsmi. Qiyamul lail itu akan menciptakan dalam tubuh seseorang, dalam hatinya, kekuatan yang mampu mencegah berbuat dosa. Jadi kalau kita kok gampang berbuat dosa, gampang itu jawabannya, mesti ora tau qiyamul lail. Saya kok ya Beb ya, kok menundukkan pandangan kok susah ya, lihat perempuan cantik kok langsung belalak ya, lihat orang ngerasani kok telinga saya itu langsung seger ya, lihat orang ngerasani, dengar orang ngerasani telinga saya langsung seger ya, kalau lihat maksiat itu kok mudah saya niru ya. Itu kenapa? Karena di dalam tubuhnya nggak ada mesin yang bisa mencegah dia, mesinnya nggak ada. Kenapa mesinnya nggak ada? Nggak dia install. Dia nggak pasang mesin itu. Lah biar mesin ini dipasang, antivirusnya ada. Jadi nggak gampang itu maksiat itu menggerakkan dia untuk bermaksiat. Maka dia harus qiyamul lail. Dia harus qiyamul lail. Manhatun 'anil itsm, akan mencegah seorang dari berbuat dosa. Itu qiyamul lail. Kemudian Rasul juga menyatakan wa takfirun lis-sayyi'at. Qiyamul lail itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau dari pagi kita banyak dosa, dengan qiyamul lail dosanya pagi itu habis semua. Dosanya pagi habis semua. Dan dosa-dosa yang lain takfirun lisayyi'at,
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dihapuskan kafarah, ya dihapus, jejaknya nggak ada lagi, diformat. Ya, karena semua ada database-nya tuh. Malaikat kanan mencatat kebaikan, malaikat kiri mencatat keburukan. Catatan yang di kiri ini kalau kita qiyamul lail langsung diformat, habis, nggak ada lagi catatannya. Sehingga nanti kalau buku rapotnya dibuka, rapot yang jelek ini nggak ada, karena udah dihapus. Malaikatnya nyatet, tapi Allah menghapus, takfir, dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang penting. Wa mat trodatun liddai anil jasad. Ini buat orang zaman sekarang yang kena penyakit macam-macam, asam urat, darah tinggi, apalagi kolesterol, apalagi gula, dan penyakit macam-macam. Kalau penyakitnya itu pengen terusir atau kondisinya normal, ini obatnya qiyamul lail. Salat malam itu akan mengusir penyakit dari jasad. Matrodatun, mengusir. Jadi penyakit bisa masuk tapi diusir dengan qiyamul lail. Makanya orang-orang dulu tuh kalau qiyamul lail, mereka bangun dengan mandi ya, di sepertiga malam mandi kemudian sholat malam. Biasanya orangnya panjang umur, awet muda, panjang umur, awet muda dan kuat-kuat. Kenapa? Karena malam itu bangun dan seger terus. Malam bangun dan seger terus. Matrodatun lidah. Nah, ini semua kita lakukan atau kita tinggalkan selama ini? Tinggalkan. Nah, berarti kita rugi atau enggak rugi? Anda, saya, kita bisa merasa rugi, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Karena ada orang udah diterangkan begini juga enggak paham. Enggak paham. Hatinya enggak kerasa apa-apa. Enggak tertarik untuk segera qiyamul lail, enggak menyesali waktu sekian puluh tahun yang terbuang tanpa qiyamul lail, enggak ada penyesalan. Maka berarti dia hatinya itu ya udah pelongo-pelongo hatinya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita diingatkan begini kok terus tersadarkan, ya Allah, iman ya, sekian lama nih terbuang tanpa sholat malam. Ya Allah, sayang ya, dengan sholat malam saya bisa niru jadi orang soleh. Kenapa gak saya lakukan selama ini? Ada yang salah dalam hidup saya ini. Ada yang salah dalam hidup saya. Makanya saya mau ngajak diri saya dan hadirin, nggak lama-lama dulu, seminggu yuk coba kita paksakan diri kita untuk qiyamul lail. Nggak usah banyak-banyak dulu, witir aja 3 rakaat. Witir aja 3 rakaat. Yang 2 rakaat lakukan setelah sholat isya. Nanti yang 1 rakaat bangun sebelum subuh 1 rakaat saja. Enak atau? Mudah atau susah? Boleh kan Fit? Ngomong nggak boleh, awas. Jadi boleh sholat witir itu 2 di awal, 1 di akhir. Itu solusi itu. Itu solusi. Makanya niatnya kan rakaatain minal witir, 2 rakaat dari sholat witir. 2 dulu di awal, tidur, nanti bangun lagi. Nah kalau bangunnya nambah 9 rakaat lebih bagus. Ya artinya total 11 rakaat witir. Tapi kalau bangunnya mau nambah 8 rakaat boleh. Ya 8 rakaat. Jadi total 10 kan, nanti ditutup dengan 1 rakaat. Faham maksud saya? Artinya yuk kita latihan sholat malam. Latihan. Kalau kita nggak latihan dan maksakan diri nggak pernah bisa, tiba-tiba umur sudah habis. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, itu memang bener. Tiba-tiba usianya habis. Usia belum habis tiba-tiba sakit. Naudzubillah min dzalik. Mumpung seger, mumpung kuat. Ya, mumpung kuat.